Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallifu hadzal kitab bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumi sa'irus shalihin fid dharain amin ila an qala wa lan tasila ayyuha at-talibu ila al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatik wa anfasika min hina tusbih ila hina tumsi. Fa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala dhamirik wa musyrifun ala zahirika wa batinik wa muhitun bi jami'i lahadatika wa khataratika wa khutwatik wa sa'iri sakanatika wa harakatik wa anta fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayk fala yasqulu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur ya'lamus sirra wa akhfa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau Imam Ghazali, kita masih berada di bab bagian pertama, yaitu bagian taat atau perbuatan-perbuatan yang dianggap termasuk daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah illa bi muraqabati qalbik. Kamu tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, jadi perintah-perintah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kamu laksanakan dengan sempurna tentunya qiyam
Arti qiyam itu melakukannya dengan sempurna, bukan hanya untuk melepas kewajiban. Makanya kata ulama, pengertian dari ayat yang berbunyi wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, aqimus shalah, itu maksudnya bukan hanya kita melaksanakan sholat. Makanya sholat itu harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk sholat kita, maka kurang sempurna manfaat yang kita terima dari ibadah sholat. Sholat harus khusyuk. Oleh karena itu Imam Ghazali di sini beliau mengatakan, kamu wahai at-talib, wahai orang yang ingin untuk dekat dengan Allah, yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kamu tidak akan bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah illa bimuraqabati qalbika, kecuali kamu selalu memantau hatimu. Hati itu harus selalu dipantau, harus selalu diperhatikan, harus selalu dikoreksi. Ini kata beliau syarat pertama agar kita bisa melaksanakan dengan sempurna semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatul qalbi, selalu memantau hati. Nah, jadi jangan yang dipantau itu urusan dunia, be. Itu kan sekarang yang kita pantau dunia, be. Apa nih yang lagi mahal? Oh, lagi mahal ini, lagi sago sekarang, solar lagi sago misalkan. Sampai demo misalkan. Oh, lagi mahal, beras lagi naik, dipantau terus harga, atau emas berapa sekali. Jangan yang dipantau itu dunia terus, tapi hati kita tidak pernah kita pantau. Keseharian kita tidak pernah kita koreksi. Hari ini misalkan tadi pagi sampai malam, sampai saat ini sebelum tidur misalkan, maksiat apa yang sudah aku lakukan, itu sadar, cepat-cepat istighfar. Nyakiti hati orang apa tidak, ada omongan yang kasar, dipantau. Hati itu harus selalu dipantau. Kenapa para ulama selalu mengajak kita untuk memperbaiki hati kita? Kalau kita baca nasihat-nasihat ulama, itu 90% urusannya pasti urusan hati. Urusan mereka ada nyuruh kita, kalian jangan begadang, itu harus tepat, makan jangan kurang, jangan sampai berlebihan, misalkan makan kolesterol. Itu bukan urusan mereka. Nasihat mereka semuanya itu rata-rata di masalah hati, karena mereka tahu ketika hati kita yang sehat, insya Allah semua anggota tubuh kita ikut sehat. Hati sehat. Sumber penyakit daya tinggi, gula naik, itu dari penyakit hati. Apa contohnya? Orang yang tak bisa tahan emosinya, dikit-dikit marah, tensinya naik terus. Coba orang yang hatinya adem, biarlah, tidak apa-apa, ini dan naik tensinya stabil. Yang terlalu banyak pikiran, dikit-dikit dipikirkan, itulah tensi naik. Kurang tawakal,
kurang tawakal, tidak qanaah dan kurang tawakal. Pengennya lebih terus, tidak qanaah berarti tomak, rakus. Ini kan sifat hati. Sifat hati itu, ini semua urusan hati. Orang yang tomak, tomak itu rakus, tamak, bahasa Indonesia tamak, rakus. Tidak cukup dengan dunia yang diberikan oleh Allah. Pengen lagi, pengen ini. Sudah punya ini, pengen lagi. Sudah terus. Tomak itu kan. Akhirnya apa? Mikiri itu. Tidak tawakal. Nah, itulah jadi darah tinggi. Gulu naik. Coba orang tawakalnya full sama Allah. Qanaah, menerima semua yang Allah berikan kepadanya. Dapat sekian hari ini, alhamdulillah, inilah dari Allah. Maka besok dapat lebih, alhamdulillah. Lusa dapat kurang lagi, alhamdulillah. Akhirnya kan tenang terus pikirannya, stabil akhirnya tensinya. Nah, jadi penyakit itu semuanya dari hati. Penyakit semuanya dari hati. Kalau hati kita benar, hati kita bersih, tidak rakus, pandai bersyukur, tawakalnya tinggi sama Allah, tidak takut miskin. Karena kita yakin semua yang hidup nanggung rezekinya adalah Allah, bukan kita. Istri dan anak-anak kita pun itu bukan kita yang nanggung, Allah. Kita aja yang jadi wasilah, perantara. Tambah banyak orang yang udah punya bapak atau istri yang udah jadi kasih makan minum. Dari mana? Dari Allah. Allah yang nanggung. Allah yang janji di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini, kata Allah, rezekinya ada di tangan Allah. Tidak stres. Tidak dia pikirkan anak masih umur 3 atau masih baru masuk SD. Lah dia pikirkan cak mau lagi anak kawin, anak jauhnya. Nyiap ke untuk mas kawin anaknya, baru masuk SD anak. Terlalu panjang. Bukan artinya kita tidak boleh menabung, salah. Islam mengajari untuk kita irit atau tidak mubazir. Sesuatu harus dikeluarkan pada tempatnya. Bahkan di dalam hukum muamalat Islam, fikih muamalat, itu ada orang misalkan yang mubazir, berlebihan. Banyu ini misalkan harganya 1.000, dia beli 100.000 misalkan. Foya-foya. 1.000 dia beli 100.000. Ini bisa jadi nanti di hukum Islam orang itu mahjur. Mahjur itu apa? Dibekukan transaksinya. Tidak boleh dia transaksi. Tentunya hakim yang membekukannya hakim. Kata hakim, dia ini borosnya keterlaluan. Sampai kayak bodoh jadinya. Beli air yang harganya 1.000, dia beli 100.000, duit dia. Kata hakim, aku bekukan transaksinya. Tidak boleh dia transaksi. Semua yang transaksi sama dia tidak sah, tidak dianggap. Karena Islam mengajari kita untuk tidak sembarangan buang duit. Islam mengajari kita untuk nabung. Mengajari kita untuk istilahnya ada istilah sekarang dana darurat. Jangan mubazir, itu Islam. Tapi Islam tidak mengajari kita mikir terlalu panjang. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis beliau, hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Jangan takut kelaparan atau mati kelaparan. Hiduplah macam kamu hidup selamanya. Maksudnya jangan takut sama tidak makan, tidak makan ini. Jangan takut. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menabung, pernah.
Nabi ketika mendapatkan rampasan perang dari perang Khaybar, itu Nabi tabung selama 1 tahun untuk bekal istri-istri beliau. Kata Nabi, dapat rampasan perang, hasil panen kebun yang ada di Khaybar. Khaybar itu nama tempat. Kata Nabi, ini hasil panen untuk nafkah istri-istriku selama setahun. Ditabung sama Nabi. Ditabung. Cuman tetap kalau Nabi lebih jiwanya, dermawannya di luar atau di atas rata-rata, tidak sampai setahun, itu tabungan udah habis beliau infakkan. Ini kelasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masyaallah hadirin Islam, syariat Nabi itu berada di tengah-tengah. Nabi tidak nganjurkan boros, Nabi juga tidak nganjurkan terlalu irit. Ada orang itu kan terlalu irit. Apalagi orang-orang yang duniawi, waduh, pengen sukses, tapi iritnya sampai medit. Samu diri dewek be pelit istilahnya. Nah, nikmati hidup ini. Hidup dinikmati. Jangan terlalu berlebihan, tengah-tengah. Seperti syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hatinya bersih, hatinya selalu mendengar nasihat para ulama, maka sehat hatinya sehat, pikirannya tenang, insya Allah seluruh anggota tubuhnya sehat. Makanya ulama seperti Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semua ulama selalu menasihati kita untuk memperhatikan hati kita. Pengen kita bisa sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah hati kalian. Dan nasihat mereka ini semua sumbernya dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sangat jelas. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu anggota, kata Nabi, yang mana ini daging, segumpal daging, kata Nabi. Ini daging, kata Nabi. Kalau misalkan bersih, maka semua anggota tubuhnya akan bersih. Semua anggota tubuhnya akan sehat. Tapi kalau segumpal daging ini kotor, semua anggota tubuhnya akan sakit. Pemimpinnya di sini, kata Nabi. Apa itu? Kata Nabi, al-qalbu adalah hati, kalbu kita. Hati kita. Itu kata Nabi, kalau hati kamu bersih, semua bersih. Sumbernya di sini. Nah, jadi kalau hati bersih, tangan gampang untuk beramal. Kaki gampang untuk melangkah ke tempat yang baik. Mata gampang untuk kita palingkan dari maksiat. Telinga gampang untuk kita tutup dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kegampangan itu sumbernya, kontrolnya di hati. Nah itu kontrolnya di hati. Jadi kalau misalkan kita merasa, ngapalah aku susah nih Ustaz untuk istiqomah sholat. Nah, hati yang harus kita koreksi hati. Ada penyakit sombong dah, ada penyakit irian dah, ada penyakit cinta dunia dah. Nah itu hati yang harus diperbaiki. Istilahnya kalau lampu mati, lampunya udah apa? Tapi konsletnya ada misalkan di sekringnya bahasa kita. Yang dibeneri mana? Bukan lampunya, sekring. Nah, sekring tubuh kita ini di hati. Jadi kalau mata kita konslet dengan maksud susah untuk berpaling dari maksiat, bukan matanya yang kita beneri, hati kita. Sumbernya semua makanya ulama itu semua nasihatnya ngajak kita untuk bersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, insya Allah anggota tubuh kita yang lain akan ikut bersih, akan ikut gampang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu syarat pertama. Kata Imam Ghazali, agar kamu, wahai orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu bisa melaksanakan semua perintah Allah, kamu harus memperhatikan hatimu. Dan ulama ngasih kita tips, ngasih kita obat untuk bersihkan hati. Hati ngerasa Habib, hati ini kotor. Banyak penyakit hati. Bagaimana mengobatinya? Dalam hadis banyak. Salah satunya diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, kata beliau, sesungguhnya hati kita ini akan berkarat seperti besi yang bisa berkarat. Hati ini juga karatan bisa. Maka kata Sayyidina Utsman, cara membersihkan karat hati kita dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Itu cara membersihkan hati. Banyak-banyak baca Al-Qur'an. Cara membersihkan hati, banyak-banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara membersihkan hati, sering-sering hadir majelis taklim. Sering-sering dengar nasihat ulama seperti Imam Ghazali dan imam-imam yang lain. Ini semua sarana agar hati kita bisa bersih, dan kalau hati sudah bersih, insya Allah semua ibadah gampang untuk kita lakukan. Kemudian wajawarihika fi lahadatik. Setelah kamu memperhatikan hatimu, kamu juga harus perhatikan anggota tubuhmu. Diperhatikan, kata Imam Ghazali. Nah, jadi urutan pertama itu adalah hati dulu. Udah hati kita perhatikan, habis itu perhatikan anggota tubuh. Tangan, jangan melakukan yang diharamkan oleh Allah. Mata, mulut, semua harus diperhatikan agar bisa gampang melaksanakan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masyaallah hadirin, anggota tubuh yang apa namanya, yang penuh kotor dengan maksiat berat untuk ibadah. Anggota tubuh yang banyak maksiat berat untuk ibadah. Susah. Lah kotor. Kalau pengen gampang ibadah, bersihkan dulu. Nah, makanya ulama kenapa selalu menganjurkan kita untuk bertaubat, istighfar terus. Nabi dalam hadis beliau mengatakan, aku sehari sekali istighfar itu paling sedikit 70, kadang 100 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apa gunanya istighfar? Gunanya istighfar agar bersihkan tangan ini dari maksiat, dari kotoran. Mata agar dibersihkan dari kotoran. Kita sholat, kita baca Quran, niatkan untuk membersihkan anggota tubuh dari kotoran maksiat. Kalau sudah bersih, baru gampang untuk dipakai ibadah. Kalau lah kotor, lah penuh istilahnya. Ngeheng, kalau HP itu ngeheng bahasanya. Apa ngeheng, udah kepadatan. Filenya terlalu banyak. Filenya isinya virus kalau pula. Isi filenya virus. Mau dimasukkan file baru yang bagus, mental. Caranya direset ulang dulu. HP-nya direset ulang. Dibersihkan semua virusnya. Udah normal, baru bisa masuk file yang baru. Nah, begitulah anggota tubuh kita. Anggota tubuh ini kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, berat nak sholat. Tapi bukan artinya berat nak sholat, dia tinggal ke sholat. Berat sholat tinggalkannya, tambah berat akhirnya. Tambah numpuk maksiat. Paksakan, niatkan kaki jalan ke masjid, niatkan, ya Allah, kalau ada di kakiku ini dosa, dulu pernah pergi ke tempat maksiat, mudah-mudahan diampuni dengan aku pergi ke masjid. Gitu. Jadi kita bersihkan hati kita, bersihkan anggota tubuh kita, dan kita hiasi anggota tubuh kita dengan ibadah kepada Allah. Ulama ini at-takhalli wat-tahalli. At-takhalli
wa tahalli. At-takhalli apa? At-takhalli artinya adalah membersihkan anggota tubuh. Itu namanya at-takhalli. Membersihkan anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Setelah bersih, kita hiasi at-tahalli. Kita hiasi dengan apa? Dengan melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus, diisi. Hapus dari dosa, isi dengan ketaatan. Hapus dari kemaksiatan, isi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anggota tubuh harus diperhatikan. Wa anfasika min hina tusbih ila hina tumsi. Bahkan kata Al-Imam Ghazali, nafasmu itu harus kau jaga. Karena setiap nafas kita ini akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktumu. Kemana be waktu? Makanya kalau bisa waktu kita itu walaupun tidak diisi dengan aktivitas ibadah, jangan sampai kosong dari niat. Jangan sampai kosong dari niat. Kita ronda misalkan, ronda malam, misalkan sambil main game, asal tak berjudi tak apa-apa. Jangan sampai berjudi. Judi itu haram. Judi haram. Di Al-Quran Allah sebutkan. Innamal khamru wal maisir. Judi haram hukumnya di Al-Quran disebutkan. Misalkan kita ronda malam, biar tak gantuk sambil main game, sambil main catur, niatkan. Aku jaga malam biar jaga keamanan masyarakat desa kami ini. Nah, itu kan pahala. Jadi aktivitas yang asalnya mubah kita niatkan jadi pahala, dapat pahala. Makan minum halal mubah, bukan halal, lebih tepatnya mubah. Mubah. Artinya apa mubah itu boleh kita makan, boleh kita tidak makan. Tapi ketika kita makan, pagi hari makan, niat biar begawi semangat, cari nafkah yang halal untuk anak dan istri. Makannya itu dapat pahala. Asalnya makan kita itu sesuatu yang mubah, tidak dapat pahala. Tapi karena kita niatkan, jadi dapat pahala. Makan dapat pahala lemak jadi kita. Syariat Nabi Muhammad ini semuanya itu lemak, semuanya enak. Makan bisa dapat pahala. Dengan niat itu misalkan jalan-jalan dengan uang rumah, niatkan menyenangkan hati uang rumah, dapat pahala. Ngasih makan uang rumah, niatkan ini wajib aku kasih makan, sedekah termasuk sedekah. Jadi kata Nabi, kamu beri makan ke mulut istrimu itu juga termasuk daripada sedekah. Jadi jangan jadikan beban. Ini ngajak nafkah, dah, tuh duit lagi. Tuh duit lagi, minta duit lagi. Untuk bapak nih, emaknya minta duit terus. Jangan jadikan beban, tapi jadikan ini istilahnya sumber pahala. Karena kata Nabi, makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu sedekah, dianggap sedekah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas kita kalau kita tahu kita bisa pasang niat, semuanya dapat pahala. Yang asalnya itu beban cuman naik ke tensi, naik ke darah, tidak naik ke darah, malah naikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerak-gerik kita harus kita perhatikan, harus kita jadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi santai, nongkrong, niatkan nyambung silaturahim, ngobrol, cari obrolan yang manfaat, yang membangun. Desa kita ini lagi apa? Kasih inisiatif pemikiran yang bisa bangun, yang peduli dengan masyarakat. Jadi manfaatkan semua waktu kita. Karena kata Nabi, orang yang paling baik
Sahabat nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Man khairun nas?" Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling sempurna. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat, paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Mereka lah orang yang terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita niatkan semua aktivitas kita niatkan, maka insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi agar kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, baik itu yang wajib atau yang sunnah, kita harus perhatikan hati kita, perhatikan anggota tubuh kita, perhatikan waktu kita. Tiga ini kalau kita perhatian dengan tiga ini, hati, anggota tubuh, kemudian waktu kita, maka insya Allah kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam anna Allah muttali'un ala dhamirik wa musyrifun ala zahirika wa batinik wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratika wa khutwatik wa sa'iri sakanatika wa harakatik. Kata Imam Ghazali, harus kalian ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un, mengetahui apa yang ada di benak pikiranmu. Allah tahu apa yang kamu tampakkan dan yang kamu tidak tampakkan. Allah mengetahui semua gerak-gerikmu, langkah kakimu. Allah tahu sa'iri sakanatika wa harakatik. Kamu diam, Allah tahu. Kamu bergerak, Allah semua Allah tahu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatik mutaraddidun baina yadayk. Tidaklah, kata Imam Ghazali, ada yang bergerak di alam semesta ini kecuali Allah tahu apa yang sedang terjadi. Semua Allah. Jadi beliau ini ngajari kita bagaimana cara agar kita bisa selalu memantau hati kita dan anggota tubuh kita dan waktu kita. Harus muraqabah, maqamul muraqabah, kedudukan posisi yang bernama adalah muraqabah. Muraqabah itu maqamul ihsan, termasuk arkanuddin. Rukun agama ada 3. Arkanul Islam, arkanul iman, dan arkanul ihsan. Apa arkanul ihsan atau maqamul ihsan? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu hidup di muka bumi ini seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau tidak bisa itu, ini makom yang cukup tinggi, itu selalu merasa melihat Allah. Susah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau belum bisa ke makom ini makom namanya makom musyahadah. Maqamul musyahadah. Selalu merasa melihat Allah. Kalau belum bisa ke sini, kata Nabi, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jangan sampai yang kedua ini tidak kamu rasakan. Tidak bisa selalu merasa melihat Allah, harus kamu rasakan setiap saat kamu selalu dipantau oleh Allah. Selalu diawasi. Tidak bisa merasakan selalu melihat Allah, harus kita merasakan selalu diawasi Allah. Jadi orang yang ngerasa setiap waktunya, setiap gerakannya, setiap detiknya, bahkan setiap lintasan di benak hatinya, di benak pikirannya, yakin Allah tahu, insya Allah tidak maksiat. Insya Allah tidak maksiat. Dia pengen melakukan ini, dijenguk sama Allah. Jadi, di mana dia bisa maksiat? Di tengah hutan sekalipun tidak bisa maksiat karena Allah melihat semuanya. Makanya kata Imam Ghazali, harus kita yakini, harus kita istilahnya resapkan, mantapkan, tanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu melihat semua yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan dilihat sama Allah. Kalau ini bisa kita amalkan, insya Allah kita jadi orang yang dekat dengan Allah. Ada orang butuh misalkan, berat nak sedekah, oh Allah nyingap sedekah. Sedekahnya pun ikhlas akhirnya. Karena kita sedekah, kita beramal, malas tak bangun subuh, ingat Allah melihat kita, bangun akhirnya. Jadi rajin ibadah plus ikhlas. Plus ikhlas. Karena kita semangat ibadah dan otomatis dengan semangat ibadah tadi ikhlas. Kenapa? Apa arti ikhlas? Ikhlas itu kan artinya ibadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Itu kan arti ikhlas murni. Ikhlas itu akhlasu yukhlisu ikhlasan. Artinya murni. Murni untuk siapa? Murni untuk Allah. Mukhlisina lahuddi. Murni untuk Allah. Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, pasti setiap ibadahnya ikhlas. Karena yang dia pengenkan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Yang dia pengenkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bukan kedudukan di sisi manusia. Ikhlas jadi. Makanya ini kedudukan bukan sembarangan kedudukan. Ini makom, satu kedudukan yang sangat sulit, tapi bisa kita gapai. Nah, diajari sama ulama. Salah satu metode agar kita bisa untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, itu adalah membaca zikir yang berbunyi Allahu syahidi, bunyi itu. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, arti Allahu syahidi, Allah selalu mengawasiku. Allahu syahidi. Allahu hadiri, Allah selalu bersamaku. Allahu muttali'un alayya, Allah selalu tahu apa yang aku lakukan. Nah, ini termasuk zikir yang membantu agar kita bisa selalu terus merasa diawasi oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu muttali'un alayya. Ini kata ulama, zikir dibaca setiap kosong baca sampai diresapi. Allahu syahidi, Allah melihatku. Allahu hadiri, Allah bersamaku. Allahu muttali'un alayya, Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Nah, ini kita bisa baca atau bisa kita resapi, insya Allah kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillah ta'addubal abdi dhalil al-muznib fi hadratil malikil jabbaril qahar. Maka beradablah wahai orang yang miskin. Miskin itu semua. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua fakir miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, beradablah kepada Allah, baik zahir atau batinmu, seperti seorang hamba yang hina, yang penuh dengan dosa ketika berada di hadapan raja atau majikannya. Jadi harus kita akui bahwasanya kita ini banyak kurangnya, banyak dosanya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap kata beliau, kau sudah jaga hatimu, kau sudah jaga semua anggota tubuhmu, kau jaga waktumu, tetap kau harus beradab di hadapan Allah seperti kau itu hamba yang banyak dosa yang sangat hina. Artinya kata beliau, hati-hati,
Jangan sampai mujahadah kita membuat kita sombong. Ada orang kan gitu, mujahadah pengen hatinya bersih, ikut thariqah misalkan, zikir 10 hari 10 malam. Tapi pas metu dari zikir, dagunya nunggak pucuk, sombong. Ke masjid ngaso dia paling dekat sama Allah, cuma kalau ibadah kita, mujahadah kita, kita ikut thariqah tapi menjadikan kita hamba yang sombong, nanti manfaatnya buat kita dibenci sama Allah. Nah, gambaran seperti ini kata Imam Ibn Athaillah, lebih baik dari orang itu orang yang maksiat tapi dia ngerasa dia paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalkan rajin ibadah, rajin ke masjid, ilmunya banyak, rajin sedekah, tapi sombong gara-gara ini. Gara-gara dia rajin ibadah atau banyak ilmunya, akhirnya sombong, merasa dia paling mulia. Ngasih dia di pucuk uang garam. Ada orang lagi ibadahnya pas-pasan, maksiat misalnya. Tapi setiap dia maksiat, dia menangis. Dia ngerasa dia yang paling hina di hadapan Allah. Pas ke masjid, dia ngerasa dia yang paling hina di masjid. Kata Imam Ibn Athaillah, ini lebih afdal daripada yang situ. Karena yang Allah inginkan dari kita bukan banyak ibadah, Bang. Yang Allah inginkan dari kita hati yang hina, hati yang menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Jadi bukan banyak ibadah. Kalau banyak ibadah Allah tidak butuh. Tidak butuh banyak ibadah, banyak sedekah, banyak ilmu, tidak butuh. Tapi yang Allah inginkan dari ibadah yang banyak, dari ilmu yang banyak, dari sedekah yang banyak, apa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, hati yang selalu merasa hina. Hati yang selalu merasa hina di hadapan Allah, itulah yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau balik lagi ke masalah intinya, ya kata beliau, tetap kamu harus beradab, wahai orang yang miskin. Artinya kamu itu miskin di hadapan Allah, walaupun ibadahmu banyak, tidak bisa dianggap banyak. Walaupun ilmu banyak, bisa dianggap banyak. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka beradablah kepada Allah seperti anggap dirimu seperti hamba yang hina yang banyak salah di hadapan Allah. Nah, jadi hina di hadapan Allah dapat kemuliaan. Tapi kita menghinakan diri di hadapan wong-wong duniawi, menghinakan diri di depan pejabat karena dia pejabat, dosa malahan. Menghinakan diri di hadapan orang kaya karena kayanya, sepertiga agama kita hilang, kata Nabi. Orang yang menghinakan diri di hadapan orang kaya karena kayanya, bukan karena yang lain, karena kaya, karena duitnya, sepertiga agama dia hilang, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak boleh. Kita harus menghinakan diri hanya di hadapan Allah. Di hadapan makhluk yang tidak, ya, di hadapan makhluk, di hadapan Nabi harus kita hinakan diri kita. Di hadapan guru, murid biar sempurna, biar sukses, ya di hadapan guru harus dia hina. Tapi kan hinanya dia di hadapan guru bukan karena uangnya, bukan karena jabatannya, karena ilmunya, karena guru tadi hina di hadapan Allah. Nah itu. Harus hina di hadapan guru, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena kita hina di hadapan mereka, sama saja kita hina di hadapan Allah, dan ganjarannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid alla yaraka maulak haitsu nahak wa la yafqidaka haitsu amarak wa lan taqdira ala dhalik illa bi an tuwazzi'a awqatik. Kata beliau, dan usahalah jangan sampai kamu dilihat oleh Allah di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh Allah. Jangan sampai Allah kehilanganmu atau tidak melihatmu di tempat-tempat yang sudah diperintahkan oleh Allah.
Jangan sampai pas di tempat maksiat kau ada, di masjid kau nak kati. Nah, itu. Jangan sampai pas maksiat ada, pas ibadah tidak ada. Usaha jangan sampai seperti itu, kata Imam Ghazali, dan kamu tidak bisa melaksanakan semua ini, yaitu mengatur waktu kita, kamu tidak bisa melaksanakan semua ini, yaitu tidak ada di tempat maksiat dan selalu berada di tempat baik, kecuali bi antuwazzi'a awqatik, kecuali kamu harus bisa mengatur waktumu. Harus kau atur waktu kau dan kau turatib auradak min sabahik ila masaik, dan kamu atur rapikan jadwal ibadahmu dari pagi sampai ke malam. Dan inilah yang akan beliau bahas. Jadi beliau baru nak masuk ke bab inti. Jadi Bidayatul Hidayah, kitab ini yang ngajari kita untuk ngatur hati, ngatur anggota tubuh, dan ngatur waktu. Nah, ini kita bilang. Makanya kata beliau, kita tidak bisa untuk selalu ada di tempat taat dan untuk selalu tidak ada di tempat maksiat, kecuali kita bisa ngatur waktu kita, ngatur bacaan wirid kita dari pagi sampai malam, dan insya Allah kata beliau, beliaulah yang akan membimbing kita bagaimana untuk mengatur waktu kita. Fasri ila ma yulqa ilaika min awamirillah ta'ala alaik min hina tastayqid min manamik ila waqti ruju'ika ila marja'ik. Maka dengarkan apa yang Allah perintahkan kepadamu dari kamu bangun tidur sampai kamu balik tidur lagi. Ada perintah apa di situ harus tahu, harus belajar. Tidak bisa orang melakukan ini kecuali belajar tahu apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Nah, makanya beliau nanti di bab pertama akan menyebutkan adab bangun tidur. Dari bangun tidur beliau bakal sebutkan sampai tidur lagi. Habis bangun tidur masuk kamar mandi. Habis kamar mandi apa nanti? Wudu, adab wudu. Habis wudu apa lagi nanti dibahas sama beliau? Kalau tidak kata air tayamum. Habis itu bakal dibahas sama beliau misalkan qiyamul lail, doa-doa yang dibaca di waktu malam. Pokoknya kitab ini insya Allah akan membimbing kita untuk apa? Untuk kita bisa selalu berada di tempat yang Allah perintahkan untuk kita ibadah, dan kita selalu tidak ada di tempat-tempat yang Allah larang untuk kita berada di tempat tersebut. Tentu harus dibimbing oleh orang-orang seperti Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa ikut ikut dalam bimbingan beliau. Ini kita lagi dalam bimbingan Imam Ghazali untuk bisa mengatur waktu kita sehingga insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.